orang tuanya. Contoh seperti berapa banyak orang yang tidak menjumpai orang tuanya karena konflik. Mungkin dulu ketika nikah tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan restu, ibunya nggak setuju, akhirnya memutuskan tali silaturahim. Ini tidak baik. Sebagai anak bagaimanapun tetaplah dia anak yang wajib memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Seperti contoh lagi, berapa banyak hubungan saudara antara kakak dan adik menjadi bertengkar dikarenakan satu hal perkara yang membuat mereka akhirnya tidak kembali menjadi saudara. Mereka adalah anak bapaknya dan ibunya yang diasuh, dibesarkan, dididik dari dua orang tua yang sama. Seperti contoh, berapa banyak kasus itu berantem antara kakak dan adik gara-gara harta warisan. Ini yang orang Betawi pasti paham. Bukan orang Betawi aja sih sebenarnya. Tapi karena saya orang Jakarta. Jadi beberapa banyak kakak dan adik bertengkar dan putus saudaraannya dikarenakan pembagian warisan. Maka itu karena pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menjalin salih silaturahim. Kawan dengan kawan, jangan sampai hubungan silaturahim ini terputus. Lalu tetangga dengan tetangga, jangan sampai hubungan silaturahim ini terputus. Karena banyak di antara kita, ketika bertengkar dengan tetangga, itu maafannya, saling mohon maafnya itu pas menunggu waktu Lebaran atau Idul Fitri. Baik. Mana ini? Mana ya tadi ya? Dulu. Mana sih tadi? Dulu aku mau lihat sebentar. Ibu Lismawati bisa di unmute biar yang lain tidak terganggu. Bukan saya itu. Oh, Ibu Eti. Ibu Eti bisa di unmute. Baik. Jadi kita lanjutkan. Pertama, orang Islam dengan orang Islam yang lain itu saling bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya saya sebagai orang Islam, ibu sebagai orang Islam itu menjadi saudara. Saudara bukan satu darah, namun saudara yang dibangun berdasarkan iman dan akidah yang sama. Jadi saya, Ibu Lismawati, Ibu Desi Setiawati, dan Ibu Eti, ini semua bersaudara. Bersaudara antara iman dan akidah. Yang terbangun karena kita sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama. Jadi ketika Ibu Lismawati, Ibu Desi, Ibu Eti berjumpa dengan saya, maka kita disunahkan untuk saling mengucapkan salam. Atau saling sapa dan saling tegur. Yang pertama, setiap muslim adalah saudara. Yang kedua, silaturahim ini menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Sil man qata'aka." Sambunglah siapapun orang yang memutuskan tali silaturahim. Kata perintah sambunglah berarti ada yang terputus, makanya harus disambung. Sebagaimana kabel yang berada di rumah, ketika putus maka harus disambung agar aliran listriknya kembali normal. Sama dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, ketika terputus, maka kata Nabi SAW sampaikan, "Sil man qata'aka." Jalinlah, sambunglah siapapun orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi di sini, ketika ada orang memutuskan tali silaturahim, maka kita diperintahkan sama Nabi untuk kita yang menyambungnya. Karena kalau dia yang menyambungnya tidak akan mungkin. Karena dia yang memutuskan. Nah, kita yang menyambungnya. Namun, banyak di antara kita, itu sering ya, Bu Lismawati, Bu Desi, Bu Eti, itu sering di antara kita itu begini. Oh, dia nyuekin saya. Dia nggak negor saya. Ya udah,
kuat-kuatan aja, nggak tegur-teguran, nggak apa-apa. Saya juga nggak berharap ditegur sama dia. Emang dia siapa? Kan kita sering begitu. Akhirnya kita ketika orang lain mendiamkan kita, akhirnya kita punya dendam untuk diamin dia juga. Ini tidak baik. Ketika ada orang cuek sama kita, nggak sapa kita, nggak tegur kita yang memulai. Sil man qata'aka. Sambunglah kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kita yang memulai. Misalkan contoh, di rumah kita ada satu orang yang nggak pernah negur kita. Nah, kita yang waras, kita yang punya iman, maka kita yang menegurnya. Dengan ucapan salam. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik itu dengan WA, baik itu dengan bertemu langsung, atau berpapasan langsung di tempat dan di mana. Jadi, dua, menyambung tali silaturahim kepada siapapun yang memutuskan. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu. Jangan sampai di antara kita ini saling berpecahan, saling bermusuhan, dikarenakan hubungan yang tidak baik. Jadi yang pertama, kita ini adalah saudara. Yang kedua, mari menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, dalam arti namanya semakin baik, namanya semakin bagus di mata manusia, dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Contoh, kata Nabi, siapa orang yang ingin diberikan panjang umur, maka sambunglah tali silaturahim. Maksudnya bukan usianya panjang lalu ditambah-tambahkan terus sama Allah, bukan. Akan tetapi yang dimaksud usia panjang adalah meskipun kita ini sudah meninggal, sudah mati, sudah tidak ada di dunia, tapi nama kita terus disebut oleh orang banyak. Contoh, di keluarga kita disebutkan kita, padahal orangnya sudah nggak ada. Karena amal baiknya, karena kesolehannya, maka nama itu menjadi panjang. Artinya nikmat panjang umur itu, ya umurnya sudah pasti menjadi takdir Allah, hanya Allah yang tahu. Namun, nama dan cerita yang bagus akan terukir di sepanjang sejarah kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh kita. Oh, si ibu itu orangnya rajin senyum. Oh, si ibu itu rajin sedekah. Oh, si ibu Anu suka bantu orang. Orangnya sangat dermawan, orangnya ramah, orangnya sopan, orangnya santun. Padahal si ibu Anu udah nggak ada, udah meninggal, tapi namanya menjadi panjang. Jadi dengan kita bersilaturahim kepada tetangga, saudara, ayo deh coba. Ya. Sekarang kita yang udah jadi ibu-ibu atau jadi bapak-bapak, kan kita sering bertemannya itu hanya dengan lingkungan-lingkungan rumah, lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan. Coba kita ingat cross check orang yang dulu pernah di bangku sekolah dengan kita, baik yang TK, SD, SMP, SMA. Mau nggak kita bagaimana kita menjalin silaturahim kepada mereka yang dulu pernah mengenal kita? Jadi ini sangat penting Bapak dan Ibu, agar umur kita panjang, dalam arti cerita kita ini baik. Salah satu menyambung tali silaturahim adalah ketika diundang hajatan, nikahan, datang. Jangan nggak datang. Ketika kita datang, nanti kan orang itu akan ngomong kepada orang-orang, oh si ibu itu tuh kemarin datang loh. Dia mah orangnya baik, orang diundang aja datang jauh-jauh pada. Nah ini penting sekali. Kalau misalkan nggak bisa datang karena hal sesuatu, transparannya masuk, transparannya datang. Jadi orang, Bu mohon maaf saya nggak bisa datang karena ada keperluan yang mendesak. Ini saya transfer uang amplopnya atau uang kondangannya sekedar membantu. Misalkan ditransfer 1 juta, itu akan menjadi orang itu, ya Allah ibu itu nggak datang, tapi dia ngasih uang loh.
buat bantu hajatan kita. Ini Masya Allah. Jadi nama kita menjadi panjang. Yang kedua, kalau kita bersilaturahim, ya nanti Allah luaskan rezeki kita. Ya. Jadi rezeki kita ini akan menjadi banyak dengan cara bersilaturahim. Contoh, di kalangan para kiai atau para ustadz saja. Ustadz-ustadz yang muda, silaturahim berbanyak kepada ustadz-ustadz yang tua, kepada kiai-kiai yang sesepuh, kepada kiai-kiai yang senior. Sehingga ketika kiai senior nggak bisa mengisi ceramah, karena dia kenal sama ustadz yang muda ini, sering bersilaturahim, akhirnya jadwalnya kiai tadi dikasih kepada yang juniornya. Masya Allah. Ini penting. Dan ini menjadi strategi saya dulu itu memperbanyak silaturahim. Jadi, oh iya, Ustadz Hari aja itu yang ngisi khotib Jumatnya. Ya, itu saya kenal sama dia. Nah, itu karena kita sering bersilaturahim. Yang berbisnis, yang berniaga, bersilaturahim. Nggak usah malu-malu. Ya, nanti dari mulut ke mulut, ya biasanya itu kita menjadi besar. Dari mulut ke mulut kita menjadi orang yang hebat. Dari mulut ke mulut kita menjadi luas nama kita. Contoh, misalkan ya, saya mau ngomong apa ya? Oke. Contoh misalkan di masa pandemi, Bapak jual masker, nih contoh aja contoh. Ya, jual masker. Ya. Ketika jual masker, udah nggak usah repot-repot. Datang ke tetangganya, Assalamualaikum. Tapi bawa masker, begini. Gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik. Mau mana Bu? Ini saya mau lewat ke depan masjid, mau ke warung. Itu bawa apaan Bu? Oh ini, saya bawa masker. Kebetulan saya jualan. Nah, itu kan dari mulut ke mulut karena silaturahim. Barangkali, ya, orang yang diajak ngobrol itu sedang butuh masker. Masya Allah. Oh kalau gitu saya beli deh Bu. 40 dus. Wah langsung 40 dus. Ternyata dia mau jualan juga. Luar biasa. Atau tidak mungkin dia beli, tapi ketika ada orang ngomong, beli masker di mana sih? Kamu nyari masker? Iya. Oh itu. Ibu itu jualan masker, kemarin lewat dia bawa masker. Itu dari efek silaturahim. Meskipun sederhana, hanya berjumpa, hanya bertemu, tapi memperbanyak rezeki kita. Kita jual ayam geprek misalkan. Ya. Selain dipromosikan di sosial media atau di depan rumah kita bisa. Ketika ketemu orang ditanya, ya, sekarang kegiatannya apa Bu? Itu bantu suami saya jual ayam geprek. Insya Allah nerima hajatan juga, nerima buat tahlilan juga, nerima buat nasi bok juga. Barangkali suatu saat nanti orang yang diajak ngobrol itu akan menyebar luas dan sehingga kita mendapatkan orderan. Inilah makna daripada dibanyakkan rezekinya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir dari dua manfaat bersilaturahim ini saya nggak perlu menjelaskan banyak. Saya yakin Ibu dan Bapak bisa mengerti. Karena orang yang rajin bersilaturahim, satu akan dipanjangkan umurnya dalam arti namanya akan tetap harum. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezekinya dari penjuru arah manapun, dalam arti rezekinya akan banyak. Orang yang punya teman banyak tidak akan takut kesusahan. Tapi orang yang tidak mau bergaul, tidak mau sering bersilaturahim, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, orang lain tidak akan tahu. Kenapa? Karena dia sendiri tidak pernah mau tahu urusan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ibu-ibu, ya, yang bentuknya arisan, sama, niatkan untuk bersilaturahim. Untuk saling kenal, saling sapa. Yang aktif di pengajian, niatkan untuk silaturahim. Ya, yang aktif di ibu-ibu PKK, niatkan untuk perbanyak silaturahim. Ya. Yang aktif dimanapun, Bapak dan Ibu, niatkan untuk bersilaturahim. Seperti ini contoh misalkan saya ini hari ini lagi online dengan Bapak dan Ibu. Saya pernah ketika bulan Desember itu, setelah saya istirahat di rumah, selesai tugas, lalu
mantan pasien COVID itu pernah WA saya, Ustadz, saya mengundang Ustadz ceramah di masjid saya, Masya Allah. Lalu saya ceramah di tempat ibu itu, ada lagi juga bapak-bapak, Ustadz saya mengundang Ustadz lewat via Zoom juga, yaitu temu kangen alumni sekolah saya. Ini kan karena silaturahim. Jadi dengan memperbanyak silaturahim, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai juga oleh manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Arsi B3 Al Halim, lalu Ibu Desi, Ibu Eti, Ibu Lismawati, dan Ibu Triwahyuni atas segala waktunya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat kita. Jangan lupa besok siang jam 11 siang ikuti tetap kajian, dan besok jam 5 sore kita akan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa.